Sungguh besar Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang indah malam hari ini. Kami buka hati kami lebar-lebar buat Engkau. Berbicaralah Tuhan. Ajar kami supaya kami mengerti, menangkap semua isi hati-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkatakan amin. Oke, puji Tuhan. Salam Bapak Saudara. Kita kembali akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Temanya malam hari ini tentang kesembuhan batin. Ya, tentang kesembuhan batin. Saya percaya semua yang menyimak, yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini akan mengerti bahwa rencana Allah, Dia mau menyembuhkan setiap kita, sehingga tidak ada sedikit pun dari antara kita yang sedang berkumpul, baik walaupun melalui media Zoom seperti ini, tapi kita semuanya akan merasakan sebuah lawatan Tuhan terjadi bagi kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, mari kita sama-sama melihat ya materi kita pada malam hari ini tentang kesembuhan batin. Oke, Saudara ya, atau kesembuhan memori. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan ke sini ya. Allah mau menyembuhkan setiap batin manusia. Kenapa? Karena kesembuhan luka batin itu adalah bagian dari pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi Tuhan Yesus ini punya misi yang ditugaskan oleh Bapaknya. Salah satunya adalah untuk menyembuhkan batin dari semua orang yang percaya kepadanya. Dikatakan ia merawat hati yang remuk. Nah, dalam rangka pemulihan manusia, agar orang-orang tebusan miliknya nanti menjadi manusia yang baru, menjadi segar, menjadi kuat, dan menjadi bukti karya Allah dalam masa hidup mereka di bumi, dan untuk menjadi sebuah pohon tarbantin kebenaran guna memperlihatkan keagungannya. Kita baca dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya percaya Bapak Saudara semua sudah pernah membaca ayat ini. Mungkin juga pernah mendengar khotbah tentang restorasi atau pemulihan, bahwa Tuhan akan memberikan suatu pembebasan, memulihkan orang yang remuk hati. Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perhatikan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Perhatikan ya kata remuk hati, di slide ini, di headlight merah nih ya. Nah, remuk hati. Jadi merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka kepala perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Perhatikan yang di headlight merah semuanya dia, kata remuk hati, kata pembebasan, kata terkurung dan dilepaskan, lalu menghibur, menggantikan menjadi kepala penuh perhiasan, minyak untuk pesta, dan semangat yang pudar, ya diganti semua dengan puji-pujian. Nah, Bapak Saudara, ini merupakan satu khotbah
yang pernah juga Tuhan Yesus bawakan ketika Tuhan Yesus pertama kali khotbah di sinagog. Ya, mulai pelayanannya, lalu diberi kesempatan untuk khotbah di sinagog. Dia buka ini, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Sebenarnya, apa maksudnya Tuhan Yesus mengkhotbahkan tentang Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 tersebut ketika ada di sinagog ini? Sebenarnya Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada khalayak semua orang ini bahwa misi kami, misi saya adalah menurut apa yang sudah tertulis yang telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Sebenarnya Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 itu sedang berbicara ya tentang Yesus sendiri. Ya. Jadi Yesus itu mengambil bagian ayat yang yang membicarakan tentang dia, ya, tentang sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri. Dan dia katakan, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, dan Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik." Perhatikan ya, untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Jadi kita tahu, di kacamata Allah ini, ternyata memang banyak orang yang lagi kondisinya sengsara. Memang banyak orang yang lagi mengalami remuk hatinya. Ya, banyak orang yang sedang tertawan, butuh pembebasan dari kurungan-kurungan yang mengurung dalam kehidupan mereka ini. Banyak orang yang sedang bergumul, ya, mengalami kesusahan dalam hidupnya. Maka Tuhan katakan, untuk menghibur, mengganti duka cita itu, ya, menjadi apa? Puji-pujian. Nah, kepala berhiaskan minyak untuk pesta. Dan semangat yang pudar, itulah yang diberikan kepada Tuhan ya dalam misinya tersebut. Nah, malam hari ini, ayat ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau zaman Tuhan Yesus dulu, Tuhan Yesus berkeliling dari desa ke desa. Apa yang dilakukan? Dia melakukan banyak mujizat, menolong orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Orang yang kesusahan, Tuhan hibur semuanya. Dia menggenapi apa yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 itu. Nah, Tuhan Yesus itu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Misinya tentang Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ini masih relevan. Masih berlaku sampai hari ini. Jadi ayat ini walaupun Tuhan Yesusnya sudah naik ke surga, tapi dia datang kembali masuk ke dalam hati Anda dan dia mengurapi juga para hamba-hamba Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tugas yang pernah Yesus emban ketika dia ada di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa misi ini harus dilanjutkan? Karena dia mau semua orang-orang yang ada di muka bumi ini, mereka harus mengalami kesegaran. Dan untuk membuktikan bahwa Allah itu dia sanggup untuk memulihkan, untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang sedang mengalami masalah di dalam kehidupannya. Nah, muncul pertanyaan, kenapa harus disembuhkan? Kenapa harus ditolong? Kenapa harus dibebaskan? Itu kan salah-salahnya dia sendiri. Dia kenapa dia nggak nurut? Ya sudah, ya, sudah ada aturannya, sudah ada ajakannya, dan dia tidak mau nurut lalu kena cilaka, ya sudahlah, itu konsekuensi Anda. Nah, kadang-kadang manusia berpikir seperti itu. Tapi kita tahu hatinya Bapak. Hatinya Bapak itu sampai hari ini masih sama. Dia tidak mau semua anak-anaknya yang pernah ada bersama dengan dia, atau yang keluar dari dia ini, melalui karya anaknya Tuhan Yesus itu, ya, nah semua itu jangan sampai terhilang. Orang kalau sudah
capek, kalau udah marah atau udah kecewa, akhirnya dia terhilang. Tidak lagi mulai setia dengan Tuhan lagi. Nah, banyak saudara, sekarang misi Allah ini adalah mengembalikan. Supaya semua boleh balik lagi kepada Bapa nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Kalau orang luka, ya, ini sebenarnya kerugian besar. Kenapa? Orang yang mengalami luka batin khususnya adalah seperti orang yang pincang. Ya, seperti gambar ini. Orang yang pincang. Sehingga tidak mampu berlari dengan cepat. Sekalipun ia amat menginginkannya. Ya, perhatikan. Dia masih punya antusias hidup. Masih punya semangat hidup. Dia mau terus berlari secepat mungkin untuk meraih masa depannya. Meraih tujuannya. Tapi dia tak pernah mampu melakukannya dengan cepat. Kenapa? Orang yang luka batin itu sama seperti orang yang pincang. Walaupun dia berjalan, banyak hambatannya. Beda dengan orang yang nggak pincang ya. Mereka bisa lari dengan kencang, dengan maksimal. Efisiensi waktunya ada. Tapi orang pincang ini banyak keluhannya. Nah nanti kalau jalannya sudah mulai melewati sungai atau yang lebih terjal lagi, itu juga merupakan kesulitan bagi si pincang itu. Gak heran saudara, orang-orang yang luka batin itu biasanya banyak ngomelnya. Ya, banyak ngedumelnya, banyak protesnya, banyak tidak terimanya. Ya, itu kondisinya seperti itu. Jadi selalu melihat kepada dirinya sendiri. Seandainya aku nggak begini, aku bisa seperti itu. Ya, itu kesimpulan. Orang yang luka batin itu selalu mengatakan begitu. Kalau aku tidak seperti ini, tidak menderita seperti ini, aku bisa lakukan sesuatu dengan luar biasa juga. Karena aku seperti ini, makanya aku tak bisa. Kalau toh dia berusaha, dia harus merangkak. Betul nggak? Merangkak sambil merasakan sakitnya dalam dirinya itu, dia mencoba untuk menggapai sesuatu di luarnya. Nah, ini merupakan pekerjaan yang sangat berat. Saya menemukan beberapa orang yang ternyata adalah orang yang luka batinnya. Nah, orang-orang yang luka batin seperti ini, dia selalu punya pandangan pesimis. Melihat orang lain selalu negative thinking. Ya, tak pernah bersyukur, tak pernah bisa ikut bersukacita kalau orang lain berhasil. Selalu ya mempertimbangkannya begitu. Dia bisa berhasil begitu karena dia ya ada yang membawa atau dia punya ini dan punya itu. Lah gua gimana? Nah, saudara, orang-orang yang luka mungkin dia terlahir sebagai orang miskin atau dia pernah di PHK dari perusahaannya atau pernah dilukai oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga akhirnya dia bernasib seperti orang yang pincang tadi itu. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia merasa, aduh ya ada keterbatasan. Dia takut untuk sakit kembali. Ya, bagaimana kalau saya jatuh lagi? Tapi Bapak Saudara, ada kabar baik bagi orang-orang yang sedang mengalami luka batin seperti itu. Kabar baiknya apa malam hari ini? Perhatikan, tetapi Tuhan Yesus mau menyembuhkan luka-luka itu dan mengubahnya menjadi buah-buah kebenaran. Amin. Ya, apapun keadaanmu hari ini, ada kabar baik. Kabar baiknya, Tuhan Yesus datang. Mau membawa sebuah pemulihan, membuat sebuah restorasi dalam hidup Anda. Sehingga hidupmu akan berubah ketika dia menjamah Anda. Amin. Dia jamah genap hidupku dan beri damai di hatiku. Ya, semua kan berubah karena ku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Anda terima, lalu dia bekerja di dalam hidup Anda.
dia mau melakukan penyembuhan. Dia mau melakukan pemulihan. Karena dia mau untuk menyembuhkan Anda. Amin. Nah, sekarang kita mengerti bahwa tentang kesembuhan dari luka batin ini, itu merupakan kehendak Allah. Dia mau menyembuhkan semua orang. Dia nggak suka, dia nggak mau ada orang-orang yang luka batinnya. Makanya Tuhan Yesus disuruh, roh Allah ada padaku. Dia mengurapi aku untuk menyembuhkan orang-orang yang remuk hatinya. Saya tidak tahu Bapak Saudara, hati Anda seremuk apa hari ini? Seremuk tepung atau seremuk payek? Ya, saya nggak ngerti. Ya, nah, tapi saya mengerti ya, ada kabar baik yang perlu Bapak Ibu Saudara terima malam hari ini. Tuhan Yesus mau memulihkan kembali. Amin. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dia pasti bisa melakukannya. Nah, kita lihat Saudara dalam kitab Mika pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan. Mika pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang. Ya, tadi dikatakan bahwa orang yang luka batin itu seperti orang pincang. Nah, di sini ada kata pincang. Dan Tuhan katakan melalui Mika 4 ayat 6 sampai 7, pada hari itu, berarti pada hari ini, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang alias yang luka batin dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah ku celakakan. Ayat yang ke-7, mereka yang pincang atau yang luka batin akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Saudara, apapun keadaan Anda, Tuhan katakan, si pincang ini di tangan Tuhan akan dipulihkan. Amin. Yang luka batin itu di tangan Tuhan akan diobati dan akan disembuhkan dari luka-lukanya. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa berlari. Paulus berkata, ketika dia menemukan Yesus, ya, aku berlari-lari kepada tujuan itu. Waktunya singkat, kejar semaksimal mungkin apa yang bisa Anda raih. Jangan santai. Ya, orang pincang nggak dapat banyak. Hidup di dunia ini adalah kesempatan. Kesempatan apa, Saudara? Untuk melakukan banyak sesuatu ya yang dinilai oleh Tuhan nanti. Kalau Anda dengan keadaan pincang terseok-seok seperti itu, ya, Anda nggak akan banyak prestasi yang Anda raih. Kenapa? Matamu hanya melihat dirimu sendiri, nggak pernah melihat objek atau target yang ada di depan Anda. Setiap hari Tuhan memberikan objek atau target yang bisa kita pakai, yang bisa kita jadikan sarana untuk supaya kita punya reward di hadapan Tuhan gitu loh. Ya, kalau orang tanya, Pak Gideon ini kok rajin banget ya, tetap ngejum ya Senin sampai Jumat, belum siang kadang-kadang pelayanan ini ya dan itu dan sebagainya. Nah, lah, lah untuk apa sih? Gitu ya. Nah, itu dari dulu orang nanya seperti itu. Lalu saya bilang begini, ya, saya melayani Tuhan bukan untuk masuk surga. Ya, saya masuk surga karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya melayani Tuhan, giat untuk Tuhan ini untuk satu perkara. Tuhan yang bilang, ada upah yang menantikannya. Ya. Nah, nanti kita lihat ketika kita ada di kerajaan 1000 tahun, ya selama 1000 tahun ini, ya nanti di kerajaan itu, apa yang terjadi? Banyak orang yang menyesal. Kenapa? Hidupnya disia-siakan untuk meratapi dirinya sendiri. Itu si pincang, karena luka batinnya terlalu banyak. Sehingga menjadi self-pity. Arah hidupnya hanya untuk dirinya sendiri.
Ya, doanya selalu mengasihi diri sendiri, bukan mengasihi Tuhan. Coba cek sekarang. Tanda orang luka batin itu doanya selalu mengasihi dirinya sendiri. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Oh Tuhan, lihatlah aku ini, aku ini, aku ini, aku ini gitu ya. Bla 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 bla. Ya. Nah, jadi Tuhan pun disuruh melihat dia. Ya. Nah, kalau saya jadi tuannya bilang, "Moh." Itu barang rusak suruh lihat ya. Nah, coba lihat Tuhan. Orang beriman itu looking unto Jesus ya, memandang kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan, lalu dengar apa yang Dia perintahkan kepada Anda, dan Anda mulai kerjakan dan lakukan. Memandang Tuhan, bukan memandang diri sendiri. Orang yang memandang diri sendiri itu mirip orang yang luka batin, seperti orang yang pincang terseok-seok. Ya, jadi perjalanannya itu nggak lancar. Kenapa? Yang dilihat tentang dirinya sendiri. Nanti kalau ada tugas misi surga, nanti selalu bilang apa? Tuhan, beresin dulu dong masalah saya. Ya, nanti baru kalau udah beres masalah saya, nanti saya baru melayani engkau. Ya, melayani Tuhan jangan nunggu masalahmu beres. Ya, saya jamin 1000%. Kalau Anda punya konsep seperti itu, sampai kapanpun Anda tak pernah bisa melayani Tuhan. Saya punya teman, ya dulu, waktu saya masih praktek di Nganjuk, tahun 88 gitu ya. Nah, dia itu pernah ngomong gini, dia sebenarnya pengusaha, ya. Dia bilang gini, "Nanti kalau saya sudah kaya raya, saya mau melayani." Oh, itu ya. Nah, kenapa? Karena saya mau jadi pendeta yang kaya. Nah, apa yang terjadi saudara? Sampai saat hari ini, ya, orang itu tak pernah menjadi pelayan Tuhan. Kita nggak tahu. Kenapa? Namanya kaya itu, kita nggak tahu, itu ya punya 1 M ya pengen 10 M kan? Punya 10 M pengen 100 M. Punya 100 M pengen 1 triliun. Punya 1 triliun pengen semua harta di dunia ini. Karena dasar manusia itu serakah. Ya, rakusnya luar biasa. Orang yang mencintai Tuhan, ya, itu tidak harus lebih dahulu semuanya beres dalam dirinya, ya. Lakukan itu sambil kita mengasihi Tuhan. Nanti Tuhan juga akan membereskan setiap masalah yang ada di dalam hidup Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena manusia itu bebal, kadang-kadang untuk memperingatkan manusia itu, Tuhan kadang-kadang pakai cara yang kasar. Diganjar, ya, bukan Ganjar Pranowo, bukan. Diganjar, ya toh, diberi hukuman supaya istilahnya itu efek jera gitu loh. Supaya apa? Dia berhenti berbuat dosa dan mau untuk kembali kepada Tuhan. Lihat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ganjaran itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan kakimu bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, tetapi menjadi sembuh. Ya, Tuhan kadang-kadang mengganjar, ya. Tapi kita perhatikan, ganjaran yang diberikan oleh Allah itu nanti akan mendatangkan apa? Menghasilkan buah kebenaran. Artinya apa? Jadi Tuhan mendidik dengan keras dengan satu masalah yang diizinkan terjadi dalam hidup Anda. Memang itu akhirnya Anda luka, bisa terjadi, ya. Tapi lihat, pada waktu ganjaran itu diberikannya, ketika Anda sadar, Anda akan menemukan sebuah kebenarannya. Anda jadi ngerti, oh begini toh maksudnya.
kalau saya lakukan ini, dan ini dipandang salah, tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, lalu Tuhan mulai menyerahkan kita kepada sebuah masalah untuk memberikan ganjaran kepada kita. Ketika Anda menangkap pengertiannya, Anda baru ngerti, oh maksudnya begini, aku harus ini, aku harus begitu. Ya, nah ada orang nih ya, gara-gara ya mungkin kurang setia dengan Tuhan, lalu dia jatuh sakit, masuk ke rumah sakit. Setelah di dalam rumah sakit, ya, ketika saya besukin, saya tanya, selama di rumah sakit hampir seminggu, Anda punya waktu untuk istirahat banyak, bukan? Nah, apa yang Anda renungkan? Hikmat apa yang kamu dapat? Saya tanya begitu sebelum saya doakan, ya, saya tanya gitu. Hikmat apa yang kamu dapat? Lalu dia bilang, Pak, selama hampir seminggu ini di rumah sakit, saya mengerti sekarang. Mengerti apa? yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Nah, sekarang aku mengerti, Pak. Ya, kalau aku tidak ada di tempat ini, saya nggak ngerti kebenaran ini. Nah, ya. Jadi memang Tuhan kadang-kadang pakai cara itu untuk apa? Memunculkan kebenaran kepada setiap orang itu. Kalau sudah tahu kebenarannya, lalu saya bilang gini, kamu sudah tahu maksudnya, engkau diizinkan sakit oleh Tuhan ini, sebentar lagi mujizat pasti terjadi. Kenapa? Karena distesternya sudah nggak diperlukan lagi. Kebenarannya sudah kamu dapat. Bentar lagi pasti penyakit itu akan kabur, betul ya? Doain benar, dalam nama Tuhan Yesus lepas. Kebenaran sudah didapatkannya. Dan puji Tuhan, 2 hari lagi dia sudah keluar dari rumah sakit. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan hal seperti itu. Supaya apa? Menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Tuhan itu kadang-kadang mau melatih kita. Nah, dalam latihan itu kadang-kadang ada orang yang merasa gimana ya, coba kalau ada tentara, orang sekolah tentara atau polisi ya, nah mereka dilatih ya untuk menjadi seorang polisi atau tentara. Latihannya apa, saudara? Bukan latihan jahit, bukan, saudara. Bukan latihan nyanyi, bukan. Ya, tapi latihannya apa? Wah, saudara, benar-benar, saudara, itu fisik, betul nggak? Wah, kadang-kadang kalau enggak ini ditendang-tendang betul, ya. Digampar-gampar betul gitu. Bayangin saudara, luka enggak? Sakit enggak hatinya? Sakit, betul enggak? Tapi Anda lihat, setelah selesai masa itu, ada enggak yang datang ke komandannya lalu tonjok komandannya, "Lu kemarin ngapain gua?" Enggak ya, enggak ada itu, ya. Nggak ada, malah dia bilang, "Terima kasih sudah didik kami." Padahal ditonjokin ya, digamparin tuh, betul nggak ya? Ditendang-tendang tuh, didisiplin, kalau bangun kesiangan disiram air dan sebagainya. Itu ketika peristiwa itu terjadi, kan dia jengkel, mungkin dia marah, ada luka, betul nggak? Ada perasaan, awas nih, gitu ya. Tapi setelah lulus, itu dendam hilang, betul nggak? Bencinya hilang. Ganti apa? Ganti ucapan syukur. Terima kasih Pak Komandan atas kekerasanmu. Terima kasih Pak Komandan atas tabokanmu. Ah, kalau aku tidak ditabok dulu gitu, aku tetap jadi orang yang kurang disiplin kadang-kadang. Nah, kadang-kadang Tuhan pinjem tangan, betul nggak? Tuhan nggak pernah nabok Anda sih. Tapi ada, ketika Anda buka celah, lalu ada yang ngintip itu masuk. Black Angel Service. Dan Tuhan tidak intervensi kepada Anda. Dia izinkan itu terjadi kepada Anda. Memang itu luka akhirnya dalam diri Anda. Ya, tapi kita lihat, walaupun dia mengizinkannya, sampai Anda dilatih oleh dia. Ayat 12 dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan 13,
dan luruskan jalan bagi kamu sehingga yang pincang jangan terkilir tetapi menjadi sembuh. Ya. Nah, komandan ini waktu melatih, dia terus memberikan semangat, kamu bisa. Ya. Dia lakukan kekerasan itu bukan karena dia benci dengan anak buahnya itu, bukan. Dia mau anak buahnya itu nanti jadi polisi atau tentara yang militan. Ya, kalau bisa lebih daripada sang komandan itu. Itu hatinya Allah juga seperti itu. Kita mau diubah kembali untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya. Amin. Nah, Mika pasal 4 ayat 1-2 katakan, akan terjadi pada hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab, perhatikan, dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Nah, lihat saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi ya dalam kehidupan kita untuk mengajar kita, untuk mendidik kita. Ya, makanya diizinkan sebuah ganjaran itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ya diizinkan Tuhan. Pasti ada plannya, pasti ada rencananya. Tapi saudara, kita lihat perjalanan manusia ini, apalagi yang mereka yang pernah mengalami luka dalam dirinya. Semua peristiwa itu, walaupun mungkin dia sudah bisa bilang, aku maafkan semuanya atas orang-orang yang pernah melukai saya, membuat saya sengsara, berbuat tidak adil dengan saya, dan sebagainya. Ya, nah, mungkin Anda bisa mengatakan seperti itu. Aku ampuni dia. Tapi, ya enggak, orang itu belum tentu bisa melupakannya. Perhatikan ya, mengampuni sudah, melupakan belum. Itu yang sering terjadi seperti itu. Sudah kamu ampuni? Sudah. Kamu masih ingat? Iya. Lah. Gitu enggak? Tapi dia masih cerita terus, tahu enggak ya? Saya sih udah ampuni dia, itu dulu dia itu gini 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 loh, ya. Dia masih ingat bagaimana orang lain memperlakukan dia dengan tidak adil, dengan kasar dan sebagainya. Jadi mengampuni, tapi belum melupakan. Nah, ini keadaan seperti ini nggak bisa terus-menerus seperti itu. Ya, Anda mungkin mulutmu udah nggak ngomel tentang orang itu, ketemu masih bisa senyum dengan orang itu. Tapi ya ada sesuatu yang kadang-kadang muncul tentang keburukan atau kejahatan orang itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, lain di mulut, lain di hati. Karena ada sesuatu yang masih nyangkut di pikiran atau memori Anda. Ah, ya, kita lihat sini. Nah, tentang memori manusia, ya. Sebagaimana kau tahu, memori seseorang adalah tempat menyimpan sejarah hidup seseorang. Ya, di manusia itu diberi ya di kepalanya itu ada otaknya itu ada dua bagian ya. Ada otak depan dan otak belakang, ya kan ya. Otak depan dan otak belakang, ya. Nah, otak depan itu untuk berpikir, otak belakang itu untuk menyimpan semua sejarah peristiwa yang pernah terjadi itu disimpan di belakang ini. Ya, tapi ke kalangan orang belajar biasanya bilang ini ya, kalau ada orang botak gitu ya, dia bilang apa? Dia itu
suka mikir ya. Nah, orang suka mikir misalnya botak di sini ya, botak depannya itu karena banyak mikir, mikir utang, mikir tetangga, mikir apa saja gitu ya. Nah, yang nggak perlu dipikirin, dipikirin juga, itu akhirnya botak ya. Istilah saya erosi. Panas di sini rontok ya. Nah, itu. Tapi kalau orang ya botaknya di belakang katanya orang pinter ya, katanya gitu, profesor-profesor, dokter gitu. Nah, itu botaknya di belakang katanya gitu. Nah, Pak, kalau botaknya dari depan ke belakang gimana, Pak? Dia pikir dia pintar gitu ya. Dia pikir dia pintar. Nah, Saudara, saya nggak peduli dengan dia pemikir atau dia orang pintar atau dia pikir dia pintar, itu urusan dia, ya. Tapi sekarang malam hari ini saya mau bicara tentang masalah memori, otak belakang dari manusia ini. Karena apa? Memori itu tersimpan, di dalam memori itu tersimpan sejarah hidup dari manusia itu, ya. Ibaratnya kita semua sekarang kan semua pegang handphone atau laptop seperti kita untuk lakukan sarana prasarana untuk Zoom meeting pada malam hari ini, itu ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop ya. Nah, kita tahu baik laptop maupun handphone ya, itu kedua benda ini ya, di dalam laptop ini atau handphone itu ada memori. Allah bawa berkata gini, sama seperti handphonemu, data yang kau simpan di dalamnya akan tetap berada di situ sampai engkau menghapusnya. Ya. Nah, Bapak Saudara, jadi di handphone Anda ini ada memori, ya, baik memori internal maupun memori eksternal. Jadi kalau memang Anda itu punya file atau punya arsip yang lebih kapasitasnya dari memori internal Anda dan Anda masih pengen untuk menyimpan di handphone Anda, nah sekarang ada slot lain lagi ya, nah itu bisa ditambah lagi. Nah di situ kadang-kadang ada yang handphone yang bisa sampai ke 60 giga tambahnya gitu ya, atau 120 giga. Wah, sudah masuk ke situ. File bisa masuk lagi, jadi ada dua memori, memori internal dan memori eksternal. Nah, dua-dua memori itu nyimpen apa? Itu arsip, data-data itu, ya. Nah, kalau Anda nggak suka, mungkin udah selesai nih, ya, data yang ada di situ itu sudah nggak digunakan. Apa yang Anda lakukan? Anda delete, Anda hapus. Ketika Anda hapus, data itu tidak ada lagi di dalam dirinya. Tidak ada di dalam memori itu lagi. Ketika Anda mau cari tentang data itu karena sudah Anda hapus, biasanya Anda nggak akan ketemukan, ya. Ya, sudah hapus. Atau Anda kadang-kadang nggak sengaja ini ya, karena ngapus-ngapus gini sudah dicentang ya, nggak taunya, kecentang juga itu salah satu foto favorit Anda gitu ya. Nah, ketika Anda foto di Gunung Bromo atau apa begitu ya, atau di Bali kemarin gitu, nah Anda foto gitu ya, dekat apa itu, Watu Ulu atau apa gitulah gitu ya. Wah, di situ nih gitu loh. Kok kecentang lalu Anda pencet delete gitu, hilang, gitu. Yah, itu nggak itu? Padahal foto harganya berapa? Waktu Anda moto juga nggak banyak, nggak keluar ongkos, betul nggak itu? Tapi sejarah itu sangat berharga buat Anda, betul nggak itu? Di tengah-tengah Covid, gua pergi ke Bali, tahu nggak? Sekarang hilang nih, waduh, tahu nggak itu? Itu uring-uringan, dasar tangan ini, ih. Nah, berarti kan Saudara ya, ini contoh nih, gitu nggak loh. Contoh ke Bali maksudnya, gitu nggak loh. Ini contoh beneran, gitu nggak loh. Kalau sampai ke-delete, berarti memori itu bisa di-delete ya, bisa dihapus. Kalau sejarah manusia itu adanya di memorinya, dan Bapak bilang, memorimu itu sama seperti memori yang ada di handphone, yang menyimpan file, ya, sejarah-sejarah masa lampau Anda. Jadi, ya nggak, kalau Anda mulai mengampuni seseorang, artinya Anda bisa melupakannya dong. Bagaimana cara melupakannya?
hapus itu dari memorimu. Ya. Jadi kalau Anda masih teringat dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan di masa lampau, itu munculnya dari mana? Dari dalam dirimu sendiri. Yang muncul dari memorimu. Nah, siapa yang munculin? Ya, si tukang usil itulah yang suka munculin. Itu enggak ya? Siapa itu? Si jelek itu. Ya, suka munculin. Kamu dulu kan pernah gini, kamu gini, muncul lagi situ. Kenapa? Filenya masih ada. Kalau sudah enggak ada, muncul enggak? Enggak. Ya, ini bukan masalah pikun atau enggak loh. Bukan. Nah, memang ada kemiripan. Kalau sudah dilayani Tuhan jadi enggak ingat lagi itu ya. Gitu ya. Nah, saudara, kita mulai belajar. Tuhan Yesus itu ya, atau Allah Bapa, kalau mengampuni dosa manusia, dia katakan begini, menurut kitab Mika juga ya, setiap dosa yang diakui, dibuang ke tubir laut. Betul enggak? Aku mengampuni dan melupakannya. Sehingga Allah itu enggak pernah luka batin. Kenapa? Memorinya enggak menyimpan sejarah buruk. Walaupun dia sering ngalami dengan manusia. Betul enggak? Coba perhatikan kalau Anda jadi Allah nih. Ya, memimpin umat manusia triliunan itu dari zaman Adam sampai hari ini, kira-kira berapa kasus yang terjadi? Coba, ayo, ya, Anda punya anak 2 sajalah. Gitu enggak ya? Anda mendidik anak itu selama mungkin ya sampai hari ini sudah 20 tahun atau 30 tahun gitu ya. Selama 30 tahun itu ada berapa peristiwa? Banyak bukan? Banyak. Sekarang Allah, dia memimpin manusia. Ada yang usianya 120 tahun, ada yang usianya zaman Adam itu 930 tahun ya. Bayangin sudah umur panjang-panjang begitu. Nah, itu berapa peristiwa yang pernah terjadi? Setiap satu orang saja. Kalikan berapa jumlah orang yang pernah ada selama di dunia ini selama ribuan tahun itu. Tapi Allah nggak pernah luka batin. Kenapa? Allah punya prinsip yang luar biasa. Konsepnya harus ditiru. Dia bilang apa? Aku ampuni, aku lupakan. Aku buang ke tubir laut. Ya, nah itu dosa-dosa semua dibuang ke tubir laut. Sampai ke dasarnya laut itu loh. Ya, sehingga gak kelihatan, gak muncul lagi. Dan semua orang di dalam Tuhan Yesus itu dijadikan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ketika orang minta ampun kepada Tuhan, itu bukan dianggap dia orang yang pernah berbuat salah di masa lalu. Atau di hari yang kemarin. Kenapa? Dia diampuni, dia juga sudah dilupakan semua kesalahannya. Amin. Ya, mulai belajar seperti Allah. Bukan sekedar mengampuni, tapi juga melupakan. Hapus semua kenangan, semua sejarah, apalagi sejarah yang buruk. Paulus katakan, untuk bisa mencapai target itu, dia berlari. Tapi sebelumnya apa? Ayat itu dimulai apa? Aku melupakan semua apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari, lari untuk mencapai tujuan itu. Apa yang dilupakan oleh Paulus? Salah satunya orang yang utang nggak bayar. Yang pernah nyubitin dia waktu di sekolah SD. Itu nggak itu? Nah, mantan, gitu ya. Mantan yang menyakitkan. Ih, gitu ya. Nah, itu juga bisa. Bisa nggak melupakan? Aku udah ampuni, tapi masih ingat. Ya. Nah, saudara, setiap orang yang sudah direvisi, diperbaharui, diampuni, diklarifikasi oleh surga, disebut ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu.
seolah-olah dia tak pernah berbuat itu, gitu ya. Nah, itu harus dihapus dari sini ini. Jadi Allah itu nggak pernah ingat kesalahan Anda loh. Umpama hari ini Anda nyolong jambu gitu ya, atau yang kemarin sebelum kemarin lusanya gitu, Anda nyolong mangga. Ya, kemarin dulunya Anda nyolong ketimun gitu ya, mirip kancil gitu ya. Nah, timun, mangga, jambu gitu ya, lalu Anda minta ampun Tuhan, "Wah, aku sudah nyolong timun, nyolong nyolong apa, jambu, nyolong mangga. Ampuni saya Tuhan." Ya, Tuhan ampuni Anda, betul nggak? Nah, ketika Anda diampuni, hari ini kalau Anda berbuat dosa lagi, ya, satu kali Anda lihat, ada pohon tomat tuh ya, Anda ambil tomatnya orang, colong tomat ini ya. Nah, ketika Anda nyolong tomat itu, nyolong juga ya, "Tuhan ampuni saya Tuhan," gitu kan, ya, "saya nggak akan nyolong jambu lagi, saya nggak nyolong ini, dan nggak nyolong tomat lagi," gitu. Di hadapan Tuhan yang diingat cuma satu, "Kamu baru nyolong tomat, tapi kemarin kan saya nyolong jambu Tuhan." "Kapan kamu nyolong jambu?" Tuhan nggak ingat lagi Saudara. Karena apa? Dia nggak mau mengingat-ingat, betul nggak? Ketika dia mengampuni, dihapus di sini, sehingga Tuhan nggak ingat itu. Banyak banget tanya, "Tuhan ampuni ini dosa yang kesekian kali kami minta ampun kepadamu." Tapi di hadapan Tuhan itu baru dosa tadi itu Saudara, ya. Nah, itu nanti dalam pelajaran tentang iman, tentang pengampunan akan saya bahas lebih detail lagi. Ya, cara Tuhan mengampuni manusia. Tapi menghapus memori buruk dari dalam memori ini itu penting sekali, ya. Sehingga file-file yang buruk itu cepat dilenyapkan dari diri kita semuanya. Amin. Nah, jadi perhatikan di sini ya. Masalah dari penyimpanan memori, ya, khususnya memori buruk, adalah bahwa itu membuat kemampuan mengingat menjadi menurun biasanya, ya. Jadi dampak menyimpan memori buruk itu nanti akan menjadi sangat melelahkan hidup seseorang. Kenapa? Karena setiap kali orang itu mengingat masa lampaunya kembali, terasa beban hidupnya makin bertumpuk-tumpuk, ya. Nah, itu istilah saya menyimpan sampah, ya. Nah, terus di satu sisi orang itu ingin bertindak cepat, dia ingin bertumbuh cepat, tetapi di sisi lain beban memori yang banyak itu, ya, file-file yang banyak itu dalam memorinya ini, beban di dalam memori itu membuatnya menjadi semakin lambat. Nah, saudara ya, nah, misalnya gitu ya. Nah, itu butuh nih ya tukang servis. Kalau enggak ya di-update gitu, nah nanti ini akan lemot nih handphone Anda. Siapa yang pernah punya handphone lemot gitu ya? Oh gitu ya, lemot itu rasanya gitu ya. Aduh, kenapa gitu? Nanti Anda bawa nih ke tukang handphone gitu. Nanti orang tukang handphone bilang apa? "Oh, kebanyakan memorinya penuh nih," gitu ya. Ya, betul nggak? Memori penuh membuat handphone lemot, bukan? Banyak aplikasi yang Anda download ya dari Play Store itu loh. Kalau kadang-kadang, "Wah, pengen ini, pengen itu," semua di-download-in. Tahu nggak itu? Setelah banyak aplikasi yang sudah terpasang di handphone Anda, ketika Anda menjalankan salah satu aplikasinya, lemotnya luar biasa. Kenapa? Nah, RAM-nya udah kupakai semuanya, memorinya juga udah penuh. Aduh, saudara. Nah, di situ membuat handphone itu bekerja keras, ya. Nah, akhirnya lemot seperti itu. Anda pikir itu signal, gitu ya, segala macam itu. Bukan, itu kepenuhan memori, ya. Nah, kadang-kadang saya punya laptop juga begitu, banyak download ini dan itu, dan kadang-kadang untuk edit, ya, upload untuk video dan sebagainya, itu satu ini bebannya luar biasa. Nah, satu tuh lemot gitu ya, saya bingung, saya bawa ke tukang servis. Wah, itu ya, kebanyakan ini, ya, Bapak install ini, install itu kan. Nah, sekarang mana yang perlu di-uninstall, ya. Nah, lalu mulai masuk ke program uninstall itu, nah lalu dikasih tahu,
Ini masih perlu nggak, Pak? 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 Itu tukang tukang servisnya bertanya gitu. Oh, bentar bentar bentar, ya. Udah enggak. Tik, ya, uninstall, satu program. Ayo lagi, lagi, lagi gitu ya, tukang servis bilang. Lalu sudah gini, lalu dia lihat ya, dari memorinya itu kayaknya udah mulai enteng. Udah ya? Ya, oke. Ada lagi yang mau di-delete enggak, Pak? Oh enggak, udah. Ya udah, ya. Setelah di-delete beberapa, program itu, apa yang terjadi saudara? Laptop saya jadi enteng lagi, ya. Wah, ternyata lemot gara-gara penuh memori. Nah, sekarang kalau Anda suka lemot, nah handphone lemot itu kalau ditelepon kadang-kadang bunyinya kan tulalit tulalit. Kayak nah, kalau Anda juga suka tulalit tulalit itu namanya lemot tuh, ya. Nah, tulalit tulalit sambil garuk-garuk belakang, kayaknya bersih-bersih memori itu ya. Nah, itu ya, nah ada yang bersih-bersih memori. Nah, ini Pak, ini juga semua. Nah, kalau yang gini songgok uang itu kaya dia, ya loh, dia banyak duitnya. Nah, saudara, sekarang perhatikan. Anda harus masuk bengkel. Untuk apa? Dibersihkan, ya, dibersihkan, ya. Nah, terus sekarang, mungkin juga ada yang memenuhi itu ya, kebiasaan menghitung-hitung beban seseorang adalah kebiasaan buruk yang menurunkan kemampuan hidup seseorang, ya. Masalah dihitung. Ya, masalah tuh dihitung, aduh, jadi beban dalam hidup Anda, ya. Kadang-kadang yang dihitung bukan masalahnya dia sendiri, masalah orang lain juga kadang-kadang terus diingat-ingat dan dibahas terus. Ini akan menurunkan kemampuan, ya, hidup dari seseorang itu. Nah, Bapak Saudara, ya, ternyata dalam pelayanan pun itu juga bisa, ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang stres. Kenapa? Dia melampaui, gitu, melampaui apa yang ditugaskan oleh Allah. Itu pun juga keserakahan. Paulus bicara tentang patok, dipatok untuk daerah ini dan daerah itu. Sekarang itu kan kita lihat, itu enggak ya? Wah, udah punya gereja besar di satu kota gitu. Dia mau mengembang di kota lain dengan benderanya dia, ya. Padahal ide dari Tuhan gereja dulu, gereja mula-mula itu tidak seperti itu. Gereja mula-mula itu gereja kota, ya. Gereja di Efesus, gereja di Smyrna, gereja di Laodikia, gereja di Philadelphia. Lah, gereja disebut menurut kotanya, gitu enggak? Enggak ada apa model lisensi freelance gitu ya, enggak ada tuh. Loh sekarang ini, gitu enggak? Berlomba-lomba seperti itu. Nah, enggak heran Saudara, ada juga pendeta yang stres. Saya ingat ya, di satu daerah, enggak saya sebut, satu kali itu termasuk gereja paling besar di tahun itu. Sebelum muncul gereja-gereja yang baru, karismatik. Nah, gereja itu cukup besar. Nah, suatu hari ada beberapa majelisnya ikut, waktu itu kan muncul persekutuan-persekutuan doa. Ya, lalu ada persekutuan doa di ini, di rumah makan ini, di restoran ini, di hotel ini dan itu. Nah, dari situ mulai nih orang-orang mulai punya ministry, ya. Lalu mulai ada yang kudeta, ya. Apa yang terjadi, Saudara? Gereja yang baru dibangun, diperbesar itu dan memperluas kapasitas tempat parkirnya, tahu-tahu yang bikin persekutuan ini bikin gereja di satu kota itu. Dan gerejanya jadi besar. Jemaat yang ada di situ mulai ditarik. Karena apa? Kenal baik dengan dia, pendeta si baru ini, bekas majelis di situ. Ya, melihat kondisi seperti itu, pendetanya stroke, ya. Bahkan bukan hanya stroke, itu koma, ya, masuk rumah sakit koma. Sekarang udah meninggal dan digantiin sama anak. Saya kenal sama anaknya, ya. Ini bapaknya pernah mengalami seperti itu karena shock. Jemaatnya dibawa kabur orang. Nah, Saudara, sebenarnya itu jemaat siapa? Itu bukan jemaat pendeta itu. Itu jemaatnya Tuhan. Ngapain dia pikirin? Betul nggak? Eh?
Kalau orang kabur, ya, nanti Tuhan akan kirim jemaat yang baru, harusnya mikirnya enteng seperti itu ya. Karena dia pikirin, apalagi kalau hari Minggu biasanya parkiran penuh, ya sudah diperbesar. Sekarang kok tinggal yang masuk becak, ya, bajai, onta. Yang masuk cuma begitu. Mana itu baby Benz, Alphard, ya loh, BMW, kemana itu? Nah, yang keren-keren pada pindah yang ke sono itu. Tambah miris itu hatinya. Nah, membuat jadi beban. Sehingga nggak kuat, nggak tahan. Bukan hanya stres, ya, tapi malah sakit. Seperti itu. Contoh dalam pelayanan. Ada juga saudara, bukan hanya orang-orang biasa. Hamba-hamba Tuhan ada juga yang mengalami luka batin seperti itu dan mendatangkan penyakit juga. Paulus berkata begini, dalam 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami ini. Nah, Paulus sendiri merasa itu, aduh gitu ya, melayani. Padahal Paulus itu yang ngomong tentang patok-patok juga ya. Tapi apa yang dipercayakan oleh Allah kepada Paulus itu dia merasa ini terlalu berat. Itu terlalu berat. Ah, siapa yang malam ini merasa ikut Tuhan itu berat? Ya, saya tidak ngomong tentang beban yang dari luar. Entah itu masalahmu dalam bisnis, masalah dalam keluarga. Dalam hal mengikut Tuhan pun, ada orang yang merasa itu menjadi sebuah beban. Ya, betul. Ada beberapa orang kadang-kadang itu iri ya, dia melihat ada hamba Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang cukup populer, tenar gitu. Lalu dia mikir, ah kalau saya jadi hamba Tuhan enak ya kayak dia. Dia nggak tahu, hamba Tuhan itu juga ada masalah. Ada sesuatu yang bisa menjadi beban juga dalam hidupnya. Dipikir hamba Tuhan nggak punya beban. Punya saudara. Tapi bagaimana dia mengolah beban itu menjadi beban atau tidak. Ya. Orang sekuler yang punya beban. Hamba Tuhan juga punya. Nah, kalau orang sekuler tanggung jawabnya sama bos dunia kan. Tapi kalau hamba Tuhan, tanggung jawabnya sama bos di surga. Lebih apa? Dia lebih tahu, dia lebih teliti daripada bos dunia. Jadi hamba Tuhan, bukan hanya Anda lihat keren di panggung, pakai dasi, pakai jas, udah nggak itu? Dapat amplop. Seperti gitu aja gitu. Nah, lalu Anda pengen jadi hamba Tuhan. Nah, jatuh jadi pendeta, seperti gitu. Pendeta ada bebannya juga. Kalau orang tanya sama saya, Pak Gideon punya beban nggak? Ya, bentar-bentar, saya ambil timbangan dulu ya, saya naik ke atas timbangan. Oh, beban saya 85 kilo. Itu berat badan, Pak, bukan beban. Maksudnya beban hidup ada nggak, Pak? Ya? Nah, semua ada. Tapi kok Pak Gideon nggak kelihatan stres, kenapa? Kamu nggak tahu aja stres saya. Masa sambil khotbah sambil stres? Nah, nah, tapi kelihatannya Pak Gideon tuh kayak nggak punya beban. Ada saudara bebannya. Betul nggak itu? Nah, tapi kenapa ada orang yang collapse, betul nggak itu? Kalah, ya, dia tertimpa dengan beban itu. Tapi ada orang yang menang dengan beban. Dia tahu caranya, ya. Jangan pikirkan apa yang sudah tidak perlu Anda pikirkan, ya. Saya suka hapus-hapus, saya hapus wajahnya Pak Among gitu ya. Jadi beban bagi saya. Nah, ya hapus nih. Di sini yang bisa dikerjain cuma satu Pak Among doang gitu. Jadi itu sasaran empuk saya. Ya, hapus memori di sini ini ya. Nah, itu bisa. Ya, enggak lah. Jadi kalau ada masalah, ada beban yang dalam hidup Anda, ya, membuat Anda tidak merasakan, hapus itu.
Anda anggap dia nggak perlu saja. Amin. Nah, kita perhatikan di sini. Musa menuliskan di dalam Mazmur. Mazmur 90 itu tulisan Musa ya. Jadi kitab Mazmur itu bukan hanya Daud yang menulis. Ada Musa ya, ada juga siapa namanya? eh, Pemazmur-pemazmur yang lainnya. Ada Daud juga di situ. Nah, Mazmur 90 ini Musa yang nulis. Musa berkata dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Nah, perhatikan saudara. Kenapa Musa bisa hidup sampai 120 tahun? Dan Musa bilang, ini zamannya Musa. Musa melihat kayaknya nih, orang-orang di zaman Musa ini umurnya nggak nyampe 120 tahun. Kalau kuat kamu 80. Ya, 70 tahun. 80 tahun itu kalau kamu kuat. Kenapa Musa ngomong begitu? Padahal Musa umurnya 120 tahun ya. Jadi Musa itu mencapai targetnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat yang Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan manusia itu daging, umurnya 120 tahun saja. Itu SK yang diturunkan oleh Allah atas manusia. Dan Musa mencapai umur 120 tahun. Ya. Tapi Musa ngomong, orang-orang kayak begini nih sekitar dia itu, kayaknya nggak nyampe 120. Umur manusia itu 70. 80 itu kalau kuat. Ya. Kalau tambah lagi, Musa bilang apa? Kebanggaannya adalah kesusahannya. Anda lihat ya, orang-orang tua engkong gitu, nanti kalau cerita sama cucunya, apa yang diceritain? Ya, yang sudah mulai jadi mak, ya, mak cow, gitu, engkong cow, cow lah. Nah, sekarang nanti kalau kalau anak Anda datang bawa anaknya atau cucu Anda ada di situ, lalu Anda ngobrol sama cucu ya, apa yang Anda ceritakan? Pengalaman hidup si emak, ada enggak ya? Nah, apalagi kalau Anda lihat cucumu sekarang sudah berhasil, ya, sudah naik mobil mewah, ya, pekerjaannya enak, makannya enak, gitu ya. Anda diajak ke restoran besar, ya, dengan menu yang mahal, satu meja bisa 20 juta dan sebagainya itu. Wah, si kakek bilang gini, tahu nggak, ini ya, sekali makan 20 juta. Ini gaji engkong 1 tahun. Gaji engkong 1 tahun, artinya apa? Gaji engkong itu nggak sampai 1 juta sebulan. Ya. Walaupun si engkong ini sarjana. Sarjana tahun 90-an itu gajinya sekitar 700, 800 bukan? Sekali kerja, itu enggak ya? Anda ingat ya? Masuk kerja pertama di kantor itu, kantor di Jalan Sudirman gitu. Beberapa orang itu yang kerja sana, itu gajinya 700, 800-an. Tahun-tahun itu. Itu waktu saya masuk Jakarta ya, orang-orang yang kerja itu saya tanya gajimu berapa? Sekitar 600, 700, 800. Ya. Sekarang nih, coba ada orang lamar kerja, digaji segitu mau nggak? Ya nggak mau, paling nggak apa? Mintanya gotyo. Ya, 5 juta. Udah beda nih kebutuhannya juga. Wah, ya, ini gaji engkong 1 tahun. Ya, tahu nggak? Kamu itu sekarang enak. Coba kalau kamu hidup zamannya engkong. Engkong itu susahnya luar biasa. Jadi itu cerita itu sebenarnya apa ya? Bukan iri bukan, itu kebanggaannya. Bangga gini loh. Ya maksudnya. Gua walaupun menderita aja bisa melahirkan mak lu itu
Dan menyekolahkan mak lu itu jaketnya ada kamu itu, walaupun dengan duit hanya segini, itu enggak itu. Bangga dia, walaupun susah, itu enggak itu. Nah, itu yang dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran. Jadi dia itu cerita tentang susahnya hidup, ya. Makanya umurnya pendek. Kenapa? Hari-hari tuanya itu selalu diisi dengan kesusahan hidup. Kesusahan hidup itu sebenarnya dia ambil, munculkan dari memorinya, bukan? Apa yang pernah dia alami di masa lampau. Sejarahnya itu diceritakan kepada si cucu itu. Nah, kalau mulai hari ini, sejarah masa lampau Anda delete semuanya. Nanti kalau Anda jadi engkong, Anda nggak akan cerita begitu sama si cucu. Kenapa? Ini materinya sudah nggak ada. Amin. Paham maksudnya? Ya. Materinya sudah nggak ada. Filenya sudah nggak ada di memori Anda. Kenapa? Anda sudah hapus lebih dahulu. Nah, yang masih suka cerita masa lalu, artinya sejarahnya masih ada di sini. Ya. Nah, saudara, sekarang lihat. Ini merupakan tipuan. Ya, tipuan dari si iblis. Ini adalah tipu muslihat si iblis untuk membuat orang-orang melekat di bawah kontrolnya dia. Ya. Nah, sekarang dia memperbudak. Dengan cara memperbudak setiap orang agar sibuk mengangkat beban-beban hidup mereka. Setiap hari iblis kemudian membuka bengkel-bengkel pelayanan di mana-mana. Yaitu dengan dukun-dukunnya menjerat manusia dengan kuasanya. Ya. Nah, saudara, jadi orang-orang seperti ini dipakai sekarang. Lalu iblis buka bengkel. Anda masuk ke bengkelnya si iblis itu. Namanya keren. Populer orangnya, itu enggak itu? Nah, kita lihat sekarang showroom bengkel-bengkel. Wah, ya, bagus-bagus. Tapi tetap aja yang masuk mobil rusak, betul enggak itu? Kalau enggak rusak ngapain masuk bengkel? Ya. Itu bengkel itu yang masuk mobil rusak, ya. Walaupun bengkelnya itu dibuat dari emas sekalipun, yang masuk itu statusnya adalah mobil rusak. Orang-orang yang punya beban cenderung cari agennya si iblis itu. Karena sudah nggak bisa mikir lagi, nggak menemukan way out-nya, lalu mulai cari info. Mana ada orang pintar, gitu ya. Lalu dikasih tahu, sana tuh di Cirebon ada orang pintar. Ya, jangan lupa kalau pulang dari Cirebon bawa suike. Nah, loh, di Cirebon ada orang pintar, muridnya Sunan Gunung Jati itu loh. Dulu pernah bertapa dan belajarnya di bawah pohon jati. Gitu. Yang ngajar Sunan Gunung Jati juga. Nah, itu dukun terkenal. Wah, datang ke sana. Red, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Dukun itu akses untuk orang jadi mangsanya si iblis. Bukan lari kepada Tuhan. Ya. Orang percaya juga banyak yang pergi ke dukun. Ya. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang cara Tuhan menyelesaikannya ini, dia mendisiplin hidup Anda untuk berubah dan bertobat. Tapi dukun nggak usah menuntut Anda bertobat. Yang penting Anda kasih dia duit. Betul nggak? Diikat dengan sebuah perjanjian, oke. Itu nggak ya? Nah, banyak orang nggak mau bertobat. Kalau datang kepada Tuhan, Tuhan selalu bilang, bertobat, nanti aku tolong. Dia cari jalan lain yang nggak usah bertobat. Ya. Nah, nanti kalau sudah parah, baru nih datang kepada Tuhan. Datang ke bengkel Metro Permata 1, Blok J3 nomor 20. Ya, Jabodetabek. Nyari sana.
ini sekretariat RTM ya? Gitu ya. Nah begitu nih. Tapi keadaannya sudah parah. Kenapa? Sudah dioperasi sama si iblis tuh. Biasanya seperti itu. Berapa kali saya dipanggil untuk menolong berapa orang. Lalu saya bilang gini, kenapa sudah separah seperti ini kamu baru panggil kami? Ya, sebelumnya kemana? Ya Pak, apa ya, sebelumnya saya pergi ke sana, ke sana, ke sana, tapi bukan tambah baik Pak, tambah parah. Lalu saya dapat informasi, ada hamba Tuhan, ada kelompok namanya Revival Total Ministry, ya, yang buka bengkel juga. Walaupun kadang-kadang dibilang juga itu bengkel sesat Pak, tapi saya mau aja datang. Ya. Nah, akhirnya dengan susah payah kami tekunin, kami reparasi sedikit demi sedikit. Ya, ada yang tertolong, ada yang enggak. Kenapa? Kondisinya sudah parah kadang-kadang, ya. Justru waktu masih hang sedikit itu, konslet sedikit, atau ada bautnya yang kendor sedikit gitu, cepet bawa ke bengkel kami, ya. Tak kencengin pakai obeng sekenceng-kencengnya, itu enggak ya. Nah, dengan apa? Dengan pemuridan, betul enggak? Saya ngajar seperti ini ngencengin baut, amin. Tahu enggak sebenarnya Anda? Saya khotbah ini lagi ngencengin bautmu, baut kendor, ya, yang hampir copot, cengin pakai obeng, supaya apa? Kuat kembali. Betul nggak? Ya, jangan sudah berantakan, itu nggak itu? Bautnya udah hilang, itu nggak itu? Spare sudah ada hilang satu, ya, kaki udah teramputasi, tangan udah hilang satu, kadang itu ya. Nah itu spare part yang udah hilang, baru dibawa kepada bengkel yang benar. Sebelumnya ada bawa bengkel yang nggak bertanggung jawab itu, si dukun-dukun itu. Dukun itu kalau diudu baru rukun, ya. Kalau nggak ada udunya, tahu nggak udunya? Ya, cian, 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 ya. Tahu cian? Duit. Nah, ya, kalau ada duitnya, udah jalan. Kalau nggak ada duitnya, nanti dulu, bayar dulu, gitu. Ya. Tapi di dalam Tuhan beda, ya. Tuhan bilang, hamba-hambaku dengar tuh, kamu mendapatkan dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Nggak pakai cumi-cumi. Amin. Nah, yang coba pakai cumi-cumi, tak cubit nanti. Aku punya capitnya cumi. Ya, jangan pernah pasang tarif. Ada beberapa orang yang dulu kami didik, ya, dalam masa KPP, diurapi, didoain. Jadi orang yang dibutuhkan dan doanya luar biasa jadi sebab orang pendoa syafaat hebat. Satu kali suruh doain orang yang kena cancer, tumor atau cancer saya lupa. Lalu dia bilang begini, "Nah, sekarang kamu mau kami berdoa untuk kesembuhan ini? Nah, ini kalau kamu bawa ke Pineng berapa coba?" Ya biasanya satu benjolan gini 40, 50. Ya, ini kan ada 2, gitu ya. Jadi 80, 100. Ya udah sama saya setengahnya aja, setengahnya Pineng katanya. Nanti tak doain aku puasa, terjadi mujizat. Saya dengar kabar seperti itu, karena saya kenal, saya telepon, "Eh, kamu sudah jual urap, jual karunia, bertobatlah," saya bilang. Bukan dia malah bertobat dan terima kasih, saya tegur. Dia bilang apa? "Gideon," ya, dia panggil saya karena satu umur nama saya. "Gideon, kenapa? Kamu iri ya? Sekarang saya lebih terkenal dari kamu." Wah, kaget saya. Dia ngomong begitu, ya. "Saya lebih sakti." Bilang gitu. Saya cuman, aduh, gitu aja ya. Ada orang seperti itu. Jangan pernah jual karunia. Amin. Saya ingat waktu awal saya gabung RTM, Pak Andreas itu bekali saya dengan nasihat Gideon.
Melayani itu adalah anugerah. Hidup kita ini karena dipelihara oleh Tuhan. Jaga baik. Itu 93, 94 itu ya, Pak Andes ngomong dengan saya begitu. Saya mengerti. Ya, saya nangkep. Ya. Dan saya terima kasih punya mentor seperti itu, punya senior seperti ini. Ya, tidak pernah memberikan materi kepada kami, tapi dia memberikan teladan yang luar biasa. Ya, ingat Pak Andes dengan mobil bututnya merah, berapa kali saya sama Pak Andreas sama Bu Durkas sama Pak Daud itu mogok di tengah jalan. Betul nggak? Banyak orang nggak tahu. Betul, tengah malam. Betul nggak tahu? Mogok di Purwakarta. Perjalanan dari Jakarta, Bandung, segala macam. Orang nggak ngerti. Nah, kamu nggak pernah cerita yang begitu. Betul nggak tahu? Nah, tapi lihat nih, dia tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, yang dilayani padahal bos-bos besar ya. Masuk yang punya Gilael, pernah dilayani, yang punya showroom apa-apa, saya tahu betul semuanya. Ya, tapi beliau tidak pernah, apa namanya, mentarget orang, tidak pernah mengukur pelayanan dengan duit, ya. Ini orang-orang RTM yang lama tahu betul, ya, tentang kehidupan pelayanan di RTM. Ya, jangan diperbudak dengan iblis, masuk kepada jeratnya, kepada bengkelnya dia. Amin. Nah, terus manusia terjebak ke dalam tipu muslihatnya, yaitu tipu muslihatnya iblis yang sangat licik. Ya, Bapak bilang, engkau dapat melepaskan mereka dari jebakan-jebakan itu dengan kabar yang baik yang disertai dengan kuasanya. Amin. Nah, Mazmur pasal 38 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dikatakan di sini, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Pemazmur tahu persis, ya, namanya beban, masalah di dalam kehidupannya ini. Nah, kita tahu sekarang ya bahwa semua manusia pernah mengalami namanya beban di dalam hidupnya ini. Nah, oleh sebab itu ada kabar baik Matius 11 ayat 28. Ini ayat terkenal ya. Bagi mereka yang berbeban berat, dengar apa kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Nah, kalau Anda berbeban berat, datang ke mana? Datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang berjanji akan membebaskan Anda, memberikan kelegaan kepada manusia tersebut. Nah, Bapak berkata begini, aku menciptakan manusia dengan sebuah kotak berisi memori yang luar biasa kapasitasnya di kepala mereka masing-masing. Ya, kalau Anda melihat rangkaian dari otak manusia ini. Nah, kalau belum pernah melihat otak manusia, ya cobalah ya, Anda makan kepala ayam itu, buka kepalanya itu ya. Atau enggak kepala apa, otak kambing. Ya. Nah, kalau nggak tahu otak kambing, ya pergilah ke Roxy ya, nanti di situ ada sop kambing dung, ya. Ya, dudung namanya ya. Itu yang terkenal, hauce itu ya. Nah, kalau kolesterol jangan. Nah, nanti bilang, "Otak," ya, nanti dikasih otaknya gitu ya, gitu. Bayangin saudara ya, itu ada serabut kecil, Tuhan rancang seperti itu. Dia yang menenun semuanya, ya, ciptakan oleh Allah. Ternyata dia ciptakan dengan kapasitas yang begitu besar dan luar biasa. Betul nggak? Nah, dulu ya, memori itu kan selalu gede ya. Dulu kayak kayak box gede gitu loh, tuh buat memorinya gitu, untuk menyimpan file. Tapi lama-lama bisa diperkecil.
Sampai sekarang ada seperti chip aja gitu ya, kecil aja. Ya, taruh aja di situ. Mikro namanya ya, microchip itu. Ya, gitu. Nanti bisa semakin kecil juga. Itu enggak, mungkin cuma 1 titik aja. Nah, itu orang mulai curiga. Ini vaksin itu dikasih 1 titik chip itu. Belum nyampe ke situ. Ukuran chipnya masih masih mikro di situ. Belum ada 1 tetes, 1 titik jadi memori. Belum. Ya. Nah, Saudara, Allah menciptakan ya manusia ini, dia diberi kapasitas otak secara itu, ya. Nah, terus apa yang dikatakan oleh Bapak? Baca lagi ya. Ini bagus sekali ini, ya. Gini, memori ini dirancang secara luar biasa. Terdiri dari 2 daerah. Satu untuk menyimpan data yang sering terpakai, ya, terpakai sehari-hari, dan bagian kedua adalah tempat menyimpan penyimpanan memori yang tersembunyi, yaitu berisi rekaman masa lampau dan hal-hal yang tak diinginkan atau yang ditolak dari memori bagian pertama, ya. Masalahnya sekarang ya, masalahnya adalah kalau ada ingatan-ingatan yang tersimpan pada bagian kedua ini, kadang-kadang iblis mengungkitnya keluar kembali dan menjadi mimpi buruk bagi orang itu atau mengganggu hati nurani orang itu terus-menerus, ya. Nah, bahkan itu dipakai si iblis untuk membentuk motivasi-motivasi yang kejam di dalam hati seseorang yang akan melukai bahkan membunuh banyak orang di sekitarnya, ya. Nah, ketika Daud satu hari, ya, Daud meminta dalam doanya agar Bapak, ya, aku menyelidiki hatinya. Sebenarnya Daud berbicara tentang bagian memori yang tersembunyi ini, ya. Itu ditulis oleh Daud dalam Mazmur 139, ya. Mazmur 139. Ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang ya. Jadi Daud itu sebenarnya mau supaya Allah itu melihat bagian memorinya. Selidiki hatiku. Sebenarnya itu tepatnya memoriku itu loh, ya. Apa yang muncul di sini? Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Nah, kita belajar dari Daud, ya. Belajar baik dari Daud. Daud itu masih manusiawi juga. Walaupun dia raja yang penuh dengan kemuliaan, ya, reputasinya bagus sekali, tapi dia juga pernah mengalami sebuah kelemahan dan pernah melakukan kesalahan. Tapi dia tetap dipilih oleh Tuhan dan Tuhan memilih dia, bahkan Tuhan yang meneguhkan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Kok bisa? Karena sikapnya Daud tadi. Selidiki aku, lihat dompetku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Hanya orang Kristen itu doanya enggak, Tuhan itu enggak suruh nyelidiki hati. Tuhan, selidiki hatiku, lihat dompetku, tuh kan, selalu gitu doanya. Tuhan, hatiku gelisah, hatiku susah. Lihat nih Tuhan, dompetku, dompetku, dompetku. Itu enggak? Tuhan selidiki hatiku, lihat Tuhan memoriku itu loh, ada apa di sini? Mana yang perlu dibuang? Itu enggak? Nanti Tuhan akan tunjukkan. Tuhan ingatkan kembali tentang sejarah masa lampau Anda. Ya, seperti kopi diaduk itu muncul ampasnya. Tuhan memberitahu kepada Anda. Nih, masih ada ini, masih ada ini, masih ada itu. Oh, ya udah. Waktu dia muncul, Anda ambil sendok, buang itu dalam nama Tuhan Yesus. Nyah keluar, lepas semuanya. Terus aku hapus semua dari memoriku. Ya, file-file buruk ini. Lepas, lepas, enteng, 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 enteng. Nanti Anda enteng habis doa gitu. Ya,
saya pernah diundang satu orang, orang itu cukup ini ya, nggak tahu itu bisnisnya agak misterius. Itu yang perkenalkan Bu Apit ya. Nah itu diundang, kata Bu Apit "No, itu orang kaya banget," ya, Grogol tempatnya. Banyak pengusaha-pengusaha itu banyak kalau kurang modal hutang sama dia, ya. Saya bukan bukan semangat karena dibilang orang kaya gitu, enggak, ya. Lalu saya datang. Wah, benar-benar Saudara, ya gayanya segala macam gitu tuh, wah dia tunjukkan itu. Oke, ya, saya pandang sebagai orang yang pasien kami layani ya. Saya tidak segan dan gitu-gitu, lalu saya mulai ngobrol. Lalu saya hampir 2 jam, saya pelayanan saya bersama dengan istri saya, nah, lah terus Saudara, apa yang jadi selesai pulang ya, sebelum pulang itu ya saya doain setidaknya. Ya saya doain, saya tumpang tangan nih, ya. Kepalanya tumpangan, terus saya, apa ya, saya belai-belai bagian memorinya ini nih, ini segala macam, terus dia bilang gini, "Eh, habis diusap-usap belakang saya ini kok enteng ya?" Kok enteng ya? Nah, apa yang saya lakukan? Semua yang diungkapkan, beban semuanya itu saya simpulkan menjadi satu paket di tangan saya itu. Walaupun nggak saya bunyikan secara detail, betul nggak ya? Tapi maksudnya begini, ngerti nggak maksudnya? Ya, itu karena kekurangan waktu dan menghadapi orang yang nggak terlalu terbuka seperti itu. Nah, kadang-kadang pelayanan kita ya kita bikin global saja seperti itu. Tapi dia merasakan, "Pak, habis dilus-lus apa, belakang kepala kok enteng gitu. Lus-lus lagi dong, Pak." Ketagihan ini kayak kucing aja nih, lus-lus kepalanya enteng gitu. Nah, itu enggak ya. Nah, saya bilang ya, saya terus pulang diantar sama, saudaranya Bu Apit itu di mobilnya, saya bilang gini, dia ketagihan dilus-lus. Tahu nggak, waktu saya lus-lus itu tadi apa? Saya angkat itu semua beban-beban, ya. Peristiwa-peristiwa semua yang diceritakan, yang dicurhatkan selama 1,5 jam itu, saya genggam, saya tempel di sini, kopinya itu saya ya. Nah itu itu nggak belum sampai akar-akarnya, ya. Kenapa? Pelayanannya belum tuntas, karena dia nggak terlalu, apa, eee, serius dalam membuka hati untuk Tuhan, ya. Masih ada kesombongannya karena ceritanya itu masih berpegang pada diri sendiri. Wah gitu ya. Ada ya, ya udah, akhirnya saya bilang, saya layanin, bersihin di situ ya. Nah, nah sekarang kita secara pribadi, jangan nunggu, "Oh nanti deh, ya habis Covid, nanti mau datang ke Metro Permata 1, Blok J3 nomor 20, ya, janjian sama Pak Gideon, ya toh, biar dilus-lus kepala saya." Jauh-jauh dari Kudus cuma dilus-lus gini, "Apa-apaan tuh?" Supaya hilang itu, you know, nggak usah, nggak usah nunggu, Anda bisa melakukannya. Daud nggak butuh pelayanan dari orang lain, dia datang kepada Tuhan, dia berkata, "Tuhan, selidiki aku, lihat memoriku." Betul nggak ya? Apa yang perlu dihapus. Nanti dia akan tunjukkan, masih ada ini, masih ada itu. Dan Anda agree aja dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Nah, saudara, mintalah Allah menyelidiki hati Anda. Bukan Anda sendiri yang menyelidiki hati. Ya, menyelidiki hati sendiri itu namanya introspeksi. Karena dia dengan perantaraan Roh Kudus yang di dalam Anda akan mampu mengangkat hal-hal yang sudah lama dilupakan atau hal-hal yang Anda tak sadari bahwa itu sebenarnya berdosa dan membawa Anda ke dalam seluruh kebenarannya. Nah, Bapak Saudara, kenapa enggak boleh menyelidiki hati sendiri? Kenapa minta Roh Kudus atau Allah untuk menyelidiki kita? Karena orang yang introspeksi cenderung mengorek-ngorek di tempat yang salah dan meminta-minta ampun akan kesalahan-kesalahan yang belum tentu Anda lakukan sebenarnya. Nah, Bapak Saudara, di malam hari ini untuk ya masalah kesembuhan muri atau kesembuhan batin ini
kita sampai di sini dulu, ya. Ada PR yang Bapak Ibu Saudara harus kerjakan. Apa itu? Minta secara personal, pribadi Anda. Kenapa bukan saya yang memintakan? Karena yang ada di dalam dirimu bukan hatiku, itu hatimu. Betul nggak? Paham maksudnya? Itu hatimu. Kalau saya hatiku tak titipin ke dalam dirimu, saya boleh loh. Itu enggak? Kenapa? Hatiku ada di dalam dirimu, itu enggak ya? Tapi kalau hatimu sendiri yang ada dalam dirimu, Anda yang punya kewajiban untuk datang kepada Tuhan dan mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Tuhan, malam hari ini, selidiki, nyatakan semua Tuhan. Mungkin aku sudah lupa ya peristiwa-peristiwa itu. Tapi itu yang mengganggu dan menjadi beban di dalam hidupku. Malam hari ini, minta Roh Kudus untuk mengangkat, memunculkannya. Diingatkan bukan untuk jadi beban. Diingatkan supaya Anda enggak tahu apa yang harus dibuang dari dalam diri Anda. Amin. Nah, ya, silahkan malam hari ini semua habis Zoom nanti beres-beres dengan Tuhan. Saya harap besok ada kesaksian yang luar biasa. Ketika Anda mulai minta diselidiki oleh Roh Kudus, banyak hal yang dimunculkan, lalu diangkat, dikeluarkan. Apa yang terjadi? Itu yang boleh disaksikan besok. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, oke.